ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, Mas David yang luar biasa jalan-jalan ke Kadu Dampit, pulangnya membawa bekiak. Kita doain Bang David biar rezekinya banyak. Mau lagi. Pemirsa Cahaya Hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini terpisah daripada ayat-ayat tentang bulan Ramadan. Tapi makna dari ayat ini adalah apa? Saat kita Ramadan, saat kita masuk di bulan ini, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Insya ayat ini turun saat ketika ada orang Baduy mendekati Rasulullah SAW. Mereka bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat doaku? Maka kata Nabi, sesungguhnya Allah dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat nadimu. Apa maknanya? Bahwa setiap doa yang dilangitkan oleh hamba-hamba yang mereka munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keterbatasannya, dengan segala kerendahannya, dengan segala ketidakpunyaannya, dia paham, dia tahu yang Maha Kaya Allah, yang Maha Menciptakan Allah, yang Maha Mentakdirkan Allah. Maka momen Ramadan ini menjadi jalan untuk kita memperbanyak doa kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa shaim ka hatta yuftaru. Mereka orang-orang yang berdoa saat ketika puasa sampai mereka berbuka. Alhamdulillah. Jadi hari ini ibu-ibu yang berpuasa, kelihatan kalau ibu-ibu puasa. Betul apa betul? Bapak-bapak puasa apa enggak nih? Serius Pak? Nah, maka ini momen-momen bulan mulia, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan di mana Allah mengharamkan kita dari api neraka. Perbanyaklah kita berdoa hari ini, perbanyaklah kita munajat kepada Allah hari ini, perbanyaklah kita memohon kepada Allah hari ini. Kenapa? Karena memang kita manusia lemah dan kita tidak punya apa-apa. Betul apa betul? Bahkan Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah pokok daripada ibadah, inti daripada ibadah. Maka kalau bencana bisa hancur, kalau rumah bisa hancur dengan adalah apa? Bisa dengan bom, bisa dengan senjata. Tapi ketika kita menghancurkan bencana dalam diri kita dengan apa? Dengan doa. Betul apa betul? Doa ini bisa menghalangi bencana. Doa ini bisa menjauhkan musibah, dan doa bisa mendekatkan sesuatu yang jauh dengan izin Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak dengan segala kehendaknya. Allah berkehendak dengan segala takdirnya. Sehingga pantas kalau doa merupakan pokok dalam ibadah kita. Betul apa betul? Nabi mengatakan ad-du'a imaduddin. Doa itu adalah apa? Bentengnya agama, tiangnya agama. Jadi kalau kita pengen hidup dalam agama kita, tumbuh dengan keimanan, tumbuh dengan ketakwaan, tidak semerta-merta datang begitu saja, melainkan ada doa dalam diri kita. Kalau kita pengen anak-anak kita soleh, maka orang tuanya harus berdoa kepada Allah agar punya anak soleh. Sebagaimana dalam Al-Quran, nabi-nabi kita mengajarkan, Rabbi habli minas salihin, jadikan anak-anakku soleh. Kita pun dalam Al-Quran Nabi mengingatkan bagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Benar, ini adalah doa kita pengen baik dunia, baik akhirat. Artinya adalah apa? Segala sesuatu tidak datang begitu saja. Boleh jadi kita diangkat derajat, kita banyak rezeki, kita bisa haji, kita bisa umroh, kita bisa jadi orang hebat. Kenapa? Ada campur tangan doa dari diri kita dan doa orang-orang tua kita. Alhamdulillah. Dan Nabi mengatakan ad-du'a nurus samawati wal ard. Doa itu adalah cahaya, cahaya dari langit dan cahaya yang ada di bumi. Sehingga ketika orang-orang berdoa, hatinya mutmainah, ada ketenangan dalam dirinya. Orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, dia tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Karena semua takdir yang Allah hadirkan kepada orang itu semuanya atas izin Allah. Mudah saja Allah akan mengangkat derajat kita. Mudah saja Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Gampang saja Allah akan memberikan rezeki kita. Semua itu tergantung dari apa? Doa kita. Bahkan ditegaskan la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan terjadi perubahan dalam diri kita, perubahan dalam ekonomi kita, perubahan dalam ibadah kita, perubahan dalam pribadi kita kalau diri kita tidak pernah berdoa, tidak pernah berikhtiar, tidak pernah berbuat, tidak pernah melakukan sesuatu. Maka jangan harap perubahan itu ada dalam diri kita. Betul apa betul? Pengennya jadi orang takwa tapi nggak puasa. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada di sini ada. Pengennya masuk surga tapi kagak sholat. Ada yang begitu? Ada. Ada orang puasanya bagus, sholatnya ditinggal. Ada di sini? Ada. Mana orangnya? Betul apa betul? Ada orang sahurnya ngikut, subuhnya ketinggalan. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, ternyata derajat mutakin itu harus dibentuk dari diri kita, dari ikhtiar kita. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita agar menjadi apa? Menjadi orang yang siap dalam iman kepada Allah, menjadi orang yang siap dalam kehidupan. Inilah pesan cinta Ramadan. Untuk apa? Agar kita yakin yang mengabulkan setiap apa yang kita minta hanyalah Allah Subhanahu. Hanyalah Allah Subhanahu. Inilah yang dilakukan oleh para nabi-nabi kita. Bayangkan Nabi Zakaria di umur 90 tahun nggak pernah mimpi kalau ternyata di umur itu Allah berikan keturunan. Kenapa demikian? Karena doa yang dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Bu, saya juga punya pantun ini, Bu. Nah. Ya, tadi pakai pantun, saya balas pakai pantun dulu ya. 21. Iya, balas 21 ya. Ya. Niat itikaf baca Quran di masjid. Cakep. Pas pulang, sendalnya tinggal sebelah. Nah, Kita doain Ustadz Abe Gifran dan keluarganya senantiasa dapat kebaikan dan dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, makasih dua-dua. Amin. Baik, Ibu. Pak, Masya Allah ya, kita dengerin tausiah dari guru-guru kita. Ada yang sampai lompat-lompat lagi tadi ya. Mau dilanjut gak ini, Bu? Mau dilanjut gak, Pak? Sabar dulu, saya mau cerita dikit nih. Boleh ya? Baik, Ibu Bapak tahu nggak di umur saya nih yang sekarang udah menjelang 50 tahun. Banyak banget ya. Dan banyak yang bilang juga bahwa saya kelihatan semakin fit dan lincah. Bener gak sih? Bener gak sih, Bu? Nggak kelihatan ya, Bu ya? Nah, mau tahu nggak rahasianya? Ya, jadi rahasianya nih, sebelum sahur saya selalu minum Stimuno. Stimuno tersedia untuk dewasa, Stimuno Forte, dan juga untuk anak Stimuno Sirup. Di tengah kepadatan aktivitas, saya selalu minum Stimuno. Stimuno merupakan imunomodulator yang telah teruji klinis untuk 7 jenis penyakit. Dan salah satunya adalah influenza-like illness atau ILI. Jenis influenza yang sering banget dialami oleh jamaah saat puasa, haji atau umroh. Stimuno bersertifikat fitofarmaka, terbuat dari bahan herbal yaitu ekstrak tanaman meniran sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Stimuno ini juga memiliki 3 aksi perbaiki sistem imun, yaitu bantu memproduksi lebih banyak antibodi, bantu aktifkan sistem kekebalan tubuh, dan bantu optimalkan daya tahan tubuh. Nah, sekarang saya juga saatnya untuk mengumumkan kuis bersama Stimuno. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak mau dapat hadiah nggak? Kalau mau dapat hadiah harus bisa jawab pertanyaan dari saya ya. Yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah dari Stimuno. Siapa yang mau? Banyak banget ini ya. Ya udah ibu dah, ibu. Ya Pak, nggak apa-apa ya ibu-ibu ya Pak.
Ngalah ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa nama? Sundari dari Majlis Talim Nurul Hasanah. Masya Allah Bu Sudari, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Puasa? Puasa insya Allah. Bibir kering ya kelihatannya. Baik, pertanyaannya Bu ya. Pertanyaan adalah Stimuno aman dikonsumsi dalam jangka apa? Panjang. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat ya Ibu ya. Selamat ya. Ibu dapat bingkisan dari Stimuno. Sebentar. Boleh diterima ya Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat ya. Boleh tepuk tangannya. Masya Allah. Baik. Selamat ya, jamaah semua masih semangat semuanya. Dan kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.